Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntari Saputra. Saya berasal dari Magister Matematika Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan sebuah model inventory di salah satu paper yang berjudul On the Shortage Control in a Continuous Review (QR) Inventory Policy Using Alpha L Service Level, atau bisa dikatakan dengan kebijakan persediaan QR dengan tingkat layanan Alpha L untuk pengendalian kekurangan stok, dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Irwan Endrayanto, SSI MSc. Baik, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yakni latar belakang masalah, yang kedua tujuan dan metode penelitian, yang ketiga definisi tingkat layanan, yang keempat hubungan urutan antara service level Alpha L dengan yang lain, yang kelima adalah biaya untuk menyediakan Alpha L, yang keenam adalah hasil komputasi, yang ketujuh adalah kesimpulan dari artikel, yang delapan adalah reflective assessment mata kuliah. Nah, untuk menganalisis model inventory di suatu artikel perlu diketahui berkaitan dengan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, pada artikel yang kami tinjau, yakni latar belakangnya bisa ditinjau dari yang pertama, kekurangan stok. Nah, kekurangan stok ini adalah fenomena acak yang melibatkan beberapa dimensi. Jadi, eh, dalam suatu inventaris atau sistem inventaris, fenomena acak ini dapat dilihat dari berbagai macam tinjauan, yakni yang pertama bisa dari frekuensi, ukuran, durasi. Salah satu contoh persepsi pelanggan. Nah, kehabisan stok itu sering terjadi karena jumlah pesanan yang besar itu berbeda dari eh, jumlah pesanan sebelumnya atau jumlah pesanan yang kecil. Jadi jumlah pesanan yang besar berbeda dari kehabisan stok yang jarang terjadi, namun berlangsung lama dengan jumlah pesanan kecil. Oleh karena itu penting bagi pengambil keputusan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan dimensi kekurangan yang paling merusak layanan pelanggan. Pelanggan, mohon maaf. Yang kedua adalah ukuran ketersediaan produk. Nah, di sini diperkenalkan alfa, beta, dan gamma hanya mengontrol satu dimensi pada satu waktu. Nah, di sini artikel tersebut meninjau bahwa ada suatu indikator di mana ketika indikator tersebut dikendalikan, maka indikator-indikator yang lain itu ikut terkendali. Yang ketiga, perlunya pemahaman terkait bagaimana kebijakan persediaan memengaruhi semua dimensi kekurangan secara bersamaan. Baik, untuk outline penelitian dari referensi yang digunakan, yang pertama adalah ada full cost model dan LSC model, dan menurunkan ke LSC model, serta biaya total atau AC, lalu diperkenalkan beberapa layanan yakni alpha L, beta, gamma, dan delta L. Didapatkan model yakni ada 4 dan ada hubungan urutan, lalu biaya menyediakan alpha L, dan yang terakhir adalah studi komputasi. Dari tujuan dan metode penelitian, tujuan artikel tersebut yakni untuk menganalisis kinerja dalam mengendalikan berbagai aspek kekurangan stok alpha L. Yang kedua yakni menentukan hubungan urutan antara alpha L dengan beta, gamma, dan delta L.
Yang ketiga, membandingkan biaya optimal antar model SLG. Nah, untuk metode penelitiannya yakni yang pertama pendekatan Service Level Constraint atau SLC. Yang kedua adalah model Continuous Review QR. Nah, di sini adalah model inventory yang dalam artikel ini dibahas. Namun artikel ini hanya meninjau bahwa tingkatan layanan seperti itu. Dengan full back order, yakni full back order, lead time deterministik, dan yang ketiga permintaan acak dengan distribusi kontinu. Yang keempat adalah, mohon maaf, yang ketiga adalah 4 model SLG, alpha L, beta, gamma, dan delta L. Nah, di sini ada sebuah grafik, yakni yang menjelaskan bahwa saat terjadi kekurangan stok, maka seluruh permintaan yang tidak terpenuhi langsung dicatat sebagai pesanan yang tertunda. Nah, dan tidak ada pelanggan yang dianggap hilang. Nah, seperti itu. Nah, untuk biaya rata-rata persatuan waktu merupakan jumlah dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan persatuan waktu. Didefinisikan sebagai persamaan pertama dengan ekspektasi persediaan rata-rata dalam keadaan tunak adalah seperti persamaan kedua. Sehingga total dari biaya rata-rata persatuan waktu itu seperti persamaan yang ketiga. Nah, dan untuk beberapa lambang, yakni ada permintaan atau D, kuantitas pemesanan atau Q, R, titik pemesanan ulang, reorder point, dan lain sebagainya sampai L atau lead time, waktu tunggu pengiriman. Nah, jadi model tersebut merupakan model QR, model inventory QR. Nah, setelah itu diperkenalkan ada 4 layanan. Nah, maksudnya apa 4 layanan ini? Nah, alpha, beta, gamma, dan alpha L itu merupakan suatu probabilitas. Probabilitas. Jadi nilainya itu berkisar antara 0 sampai 1. Nah, untuk tingkat layanan alpha mengontrol frekuensi kehabisan stok pada waktu sembarang. Nah, jadi alpha itu mengontrol frekuensinya. Yang untuk B itu mengontrol ukuran back order pesanan yang belum terpenuhi pada waktu sebarang. Yang ketiga, tingkat layanan gamma mengontrol ukuran akumulasi back order pada waktu sembarang. Yang keempat, yakni tingkat layanan alpha L yang di mana tingkat layanan alpha L ini merupakan fokus utama dalam artikel ini, yakni yang pertama lead time tanpa stock out, probabilitas tidak terjadi kehabisan stok selama satu siklus pengisian ulang. Ini secara spesifik mengontrol frekuensi kehabisan stok per siklus. Nah, jadi hal tersebut alfa, beta, gamma, dan alfa L itu merupakan definisi dari tingkat layanan yang di mana masing-masing itu bernilai antara 0 sampai 1. Nah, jadi sebuah probabilitas. Nah, ini penjelasan dari slide sebelumnya, yakni dalam model ini tingkat layanan yang diberikan itu ada 4. Alpha L itu menyatakan peluang tidak kehabisan stok. Beta itu menyatakan tingkat pemenuhan atau fill rate atau persentase permintaan pelanggan yang langsung dipenuhi, jadi langsung dipenuhi. Gamma itu menyatakan persentase tidak terjadi back order dan delta L itu menyatakan peluang tidak kehabisan stok selama lead time atau masa tunggu L. Nah, dari layanan-layanan tersebut ada urutan, hubungan untuk urutan antara alpha L dengan beta, gamma, dan delta L.
dalam paper yang sudah diteliti itu terdapat hubungan antara service level keempatnya tersebut. Jika alfa L itu tinggi, maka beta, gamma, dan delta L juga tinggi. Nah, ini mengindikasikan bahwa menjaga tingkat layanan alfa L pada level tinggi akan sekaligus menjamin bahwa service level lainnya itu juga tetap terjaga. Nah, jadi hanya mengandalkan eh, satu indikator, yakni indikator alfa L. Nah, ini penjelasan ulang terkait slide sebelumnya, yakni alfa L itu kurang dari sama dengan alfa PR untuk titik pemesanan ulang tertentu. Nah, hal dalam persamaan yang tertera, yakni mengimplikasikan bahwa jika alfa L tinggi, maka beta itu juga tinggi. Sebaliknya, jika beta tinggi tidak menjamin alfa L ikut tinggi. Nah, dari kedua pernyataan tersebut, menjaga alfa L berarti frekuensi stock out rendah pada siklus pemesanan dan backlog tetap kecil. Nah, ini nanti akan mengimplikasikan bahwa kalau untuk menjaga alfa L, maka biayanya itu lebih mahal jika eh, hanya menjaga satu indikator saja. Nah, jadi alfa L itu kurang dari sama dengan beta QR. Alfa L tinggi, maka betanya juga tinggi. Alfa LR itu kurang dari sama dengan gamma QR. Jika alfa L tinggi, maka gammanya itu juga tinggi. Juga demikian dengan delta L, mengimplikasikan bahwa alfa L itu mengontrol alfa L itu sama dengan mengontrol semua aspek kekurangan tadi atau mengontrol semua probabilitas beta, gamma, dan delta. Nah, biaya untuk menjaga tingkat layanan alfa L seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yakni service level alpha L itu lebih ketat daripada delta L. Semakin ketat service level, maka semakin sempit ruang solusinya. Nah, hal ini mengimplikasikan bahwa biayanya itu semakin tinggi. Biaya untuk delta L selalu menjadi batas bawah dari biaya untuk alpha L. Intuisinya itu jika delta L itu rendah, maka biayanya lebih murah. Jika alfa L tinggi, maka biayanya lebih mahal. Nah, dari dua pernyataan tersebut, intuisi tersebut menegaskan bahwa adanya trade-off antara biaya dan service level. Nah, eh, jadi Z alfa L itu yang di pojok kiri bawah itu sama dengan biaya alfa L. Nah, biaya alfa L itu lebih besar dari biaya beta. Sedemikian dengan eh, gamma dan juga delta. Jadi, semakin menjaga tingkat layanan alfa L, semakin menjaga tingkat layanan alfa L, maka semakin mahal biayanya. Nah, jadi memang benar bisa meringkas satu faktor aja, tapi biayanya itu lebih lebih mahal dibanding dengan menjaga biaya masing-masing dari indikator-indikator yang lain. Untuk hasil komputasional, nah jadi dalam artikel tersebut itu ada suatu studi komputasional ketika alfa L-nya itu sama dengan 0,95. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa alfa L itu merupakan suatu probabilitas. Nah, didapat bahwa betanya itu lebih dari sama dengan 0,986, gammanya itu lebih besar sama dengan 0,996, dan delta L-nya itu lebih besar sama dengan 0,994. Selisihnya itu nggak nggak terlalu panjang, gitu. Kesimpulannya bahwa service level indikator alpha L itu memberikan perlindungan yang komprehensif. Jadi melindungi alpha L aja bisa melindungi semua indikator. Nah,
Pernyataan yang kedua, ketika beta itu sama dengan gamma dan sama dengan delta L itu sama dengan 0,995, maka menginduksikan bahwa alfa L dari beta SLC itu sama dengan 0,565, alfa L dari gamma SLC itu 0,506, dan alfa L dari delta L itu 0,629. Artinya model ini itu terlalu selisihnya terlalu besar. Jadi model lain itu gagal mempertahankan alfa L yang memadai. Nah, tetapi biaya untuk menjaga alfa L yang 0,95 tadi itu 18,8% lebih tinggi daripada hanya menjaga satu indikator aja, beta, layanan beta. Dan 24,9% itu lebih tinggi dari Y, ya, gamma SLC, dan 18,1% lebih tinggi dari delta SLC. Parameter optimalnya itu ada dua, Q alpha L paling tinggi dan R bintang alpha L, mohon maaf, Q alpha L paling kecil dan R alpha L paling tinggi. Nah, kesimpulan, alpha L itu mengontrol frekuensi stop out per siklus. Jika alpha L tinggi, maka beta, gamma, dan delta L itu juga tinggi. Alpha L memberikan perlindungan komprehensif. Ketika hanya menjaga alpha L aja, maka semua indikator itu akan terjaga. Biaya alpha L itu lebih tinggi daripada ukuran yang lainnya. Alpha L itu ukuran yang paling ketat dan paling robust. Nah, sebelum ke reflective assessment, bisa kita tinjau ulang terkait dengan alpha L, beta, gamma, dan delta. Jadi, kembali lagi bahwa alpha L itu probabilitas tidak terjadi kehabisan stok selama satu siklus pengisian ulang. Jadi, hanya mengontrol frekuensi kehabisan stok per siklus. Nah, ketika alpha L ini dijaga, maka semuanya kayak mengontrol ukuran back order pesanan yang belum terpenuhi dan gamma mengontrol ukuran akumulasi back order itu juga ngikut dalam alpha L. Jadi ketika alpha L-nya itu peluang tidak kehabisan stok itu kita jaga, maka beta yang menyatakan tingkat pemenuhan fill rate itu juga terjaga. Gamma yang menyatakan bahwa presentasi tidak terjadi back order itu juga terjaga. Juga delta L yang menyatakan peluang tidak kehabisan stok selama lead time atau masa tunggu L. Jadi ketika hanya mengendalikan satu indikator, maka indikator yang lain itu terjaga. Tapi biayanya ini lebih mahal, seperti itu. Baik, untuk reflective assessment, yang pertama, apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat dengan model SKI untuk, mohon maaf, with random demand and random lead time. Jadi apa yang sudah saya pelajari berkaitan dengan uh, inventory SKI. Yang sudah saya dapat dari pembelajaran ini, yang pertama adalah kompleksivitas dinamis sistem inventaris. Nah, jadi sebuah sistem inventory itu lumayan kompleks, bisa ditinjau dari beberapa eh, faktor dan itu juga banyak. Nah, yang saya dapat itu sistemnya kompleks, ada beberapa penelitian yang menyimpulkan hal tersebut.
Yang kedua, trade-off, biaya yang krusial. Jadi kalau satu faktor satu faktor itu di maksudnya dijaga biayanya, maka biayanya tersebut itu mahal. Lebih baik hanya menjaga satu indikator aja. Seperti itu. Yang ketiga, tingkat layanan sebagai pengganti biaya kekurangan. Jadi, seperti yang artikel ini dibahas, tingkat layanan Alpha L itu sebagai pengganti biaya hilang atau shortage tadi, on the shortage seperti itu. Efek rantai dari efek rantai yang keempat yakni efek rantai dari mengontrol satu dimensi. Jadi ketika hanya mengontrol satu dimensi yang bukan alfa L ya, seperti gamma dan delta, seperti gamma dan delta L, maka faktor-faktor yang lain itu nggak bisa dikontrol juga. Nah, berbeda dengan hanya menjaga alfa L aja. Nah, tetapi perlu sama-sama diketahui bahwa alfa L itu apa? Seperti itu. Jadi alfa L itu merupakan suatu service level atau nilainya sebagai probabilitas. Yang kedua, apa kompetensi pengetahuan yang didapat berkaitan dengan mata kuliah optimalisasi sistem logistik. Yang pertama yang saya dapat yakni kemampuan untuk merumuskan masalah manajemen inventaris yang kompleks dan dinamis. Yang kedua, pengetahuan tentang model optimasi sistem logistik dan model optimasi sistem stokastik. Yang ketiga, kemampuan analisis komparatif dan evaluasi trade-off. Yang terakhir, yakni penalaran kritis terhadap asumsi model. Yakni paper ini itu berbeda dengan paper model inventory yang lain. Nah, kalau model inventory yang lain itu kan seperti grafiknya tadi, bahwa reorder point-nya itu kapan dan eh, apa ketika terjadi back order, apa yang terjadi dalam suatu grafik dan lain sebagainya. Tetapi dalam eh, paper ini, on the shortage ini, itu diperkenalkan hal yang baru. Nah, yakni ada yang namanya tingkat layanan. Nah, tingkat layanan. Nah, tingkat layanan ini itu bernilai 0 sampai 1. Jadi sebuah probabilitas. Nah, ketika kita menjaga bahwa probabilitas itu tinggi, maksudnya terjaga, terjaga, maka biayanya itu mahal. Nah, jadi dalam paper ini itu hampir menyatukan bahwa beberapa ada beberapa faktor yang dijadikan satu dan ketika menjaga hal tersebut maka biayanya itu mahal berbeda dengan model inventory yang lain. Model inventory yang lain itu kan menjaga bahwa biayanya itu kecil. Nah, jadi bagaimana biaya kecil supaya perusahaan kita itu untung. Nah, kalau ini menjaga kualitas kualitas, yakni menjaga servis layanan, tapi dampaknya biayanya itu lebih besar karena ketika kita menjaga alfa L, eh, beta, gamma, dan delta itu juga ikut terjaga. Jadi apa ya? Jadi lebih besar biayanya, tapi semuanya itu terjaga, gak hanya satu-satu aja seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.